Nah, di sini Mas Bas. Agak ke depan, agak ke depan. Agak ke depan. Dia sih katanya di sini. Ah, udah sini aja Mas Bas. Ini yakin nih janjian jam segini? Iya, ini dia nih. Hah? Ya, ini. Oh ini? Iya kan ini. Yuk. Yuk. Mbak Sumi? Mbak Sumi. Iya benar. Oh iya, ya udah yuk. Yuk. Mbak Sumi. Hujan loh. Mbak Sumi, bentar. Mbak Sumi ngapain ngajakin kita ketemuan di ini kuburan kan? Benar Mas, Mbak. Saya tuh pengen nunjukin. Ini suami saya udah 3 bulan kena PHK. Ya dari 3 bulan kena PHK itu dia berkelakuannya aneh-aneh banget. Aneh. Iya. Maksudnya aneh? Ya setiap malam dia nggak pernah pulang. Sekalinya pulang tuh dia bawa-bawa kayak barang-barang yang aneh gitu. Dia bawa-bawa keris, batu, akar-akaran yang nggak ngerti masalahnya juga. Maksudnya berbau mistis begitu? Iya. Astagfirullahaladzim. Aneh banget sih. Coba deh kita ke situ. Coba ke sini. Dia sih pamitnya sama saya katanya mau ke rumah temen. Tapi sampai di sini saya juga nggak tahu, Mas. Ya Allah. Ngapain ke kuburan malam-malam terus kayak itu semedi? Saya bener takut loh, Mas. Bener-bener takut saya. Katanya menurut tetangga sering banget datang ke sini, Mas. Hah? Ya Allah. Sering kayak gini? Ini nggak apa-apa nih. Kita coba samperin aja gimana? Enggak, Mas. Kok jangan? Kan nanti kena marah, Mas. Mbak, jangan, Mbak. Ya terus masa dia gitu kayak gitu Mbak? Weh, Ini ngapain tapi lo ini nih? kan musrik banget. Kamu udah nggak bener ini kayak begini. Karena saya minta bantuannya, Mas. Bentar. Mbak minta tolong sama kita tuh buat ngebantu apa nih maksudnya? Ya maksudnya untuk nyelidikin suami saya itu. Ya gimana ini sekarang, apa dia minta perdukunan apa saya juga kurang tahu. Dia tuh ada perubahan apa enggak? Maksudnya kan harusnya kalau misalnya kayak gini dia kan harus keluar malam lah apa? Dia sekarang jadi temperamental kayak gitu, Mas. Sama saya setiap saya tanya dia mau kemana selalu jawabannya kita jadi ribut gitu loh. Pantesan Mbak nggak tahu kalau dia suka kayak gini. Enggak, tapi menurut warga-warga yang dekat rumah saya sih sering. Dia mending kita samperin aja Mbak. Mbak, jangan Mas, Mbak jangan Mbak. Nanti yang ada saya malah ribut. Kita pulang aja sekarang. Pulang. Loh kok pulang? Ya daripada kita kalau ke sana nanti saya yang jadi korbannya, masa dipukulin. Ya udah besok aja nggak apa-apa kan? Kita mulai investigasinya besok aja. Tapi besok kalau ke rumah ada suami saya jangan ngomong apa-apa ya. Tentang ini maksudnya? Iya. Ya udah kalau gitu kita balik aja dulu. Ya udah yuk. Semuanya Ini cepetan ketahuan. kita lanjut besok. Sini aja Mas Bas. Itu ada apa tuh? Itu ribut. Kok berantem lagi Mas? Assalamualaikum. Misi Pak, ini ada masalah apa sih Pak? Bapak jangan kayak begitu dong Pak sama istri. Istri saya, ini Bapak sini. urusan saya. Bukan begitu. Kamu ikut campur. Pak, Bapak kalau punya masalah itu diomongin baik-baik, bukannya malah teriak-teriak kayak begini. Ini urusan apa ini? Pak, Bapak tenang Disuruh sama dulu. istri saya kamu. Pak, Bapak tenang dulu. Kita ngobrol aja dulu Pak. Kita duduk, kita ngobrol baik-baik Pak. Gak bisa. Kok nggak bisa gimana sih Pak? Kalau Kamu bisa ikut campur urusan saya ya. Hati-hati ya kalau kamu ikut campur urusan saya ya. Jangan sampai terjadi sesuatu sama diri kamu, saya nggak mau tahu ya. Bapak kenapa malah ngancam saya sih? Kamu ngerti nggak omongan saya? Hah? Saya ngerti Berapa Pak. kali ini bukan urusan kamu, ini urusan saya, urusan keluarga saya.
Ya? Justru karena Bapak punya masalah dengan istri Bapak, itu dia datang diobrolin baik-baik, bukannya malah ditarik-tarik istri Bapak begitu. Kita tadi lihat dari depan. Nggak perlu itu. Bagi saya nggak perlu itu. Nggak perlu, Gimana sih, Pak? Ini urusan keluarga saya, bukan urusan kalian. Ya tapi nggak harus dibentak-bentak kayak gini dong, Pak. Kamu aja nggak ngerti. Ya, Dan Pak. kamu juga nggak tahu permasalahannya kan? Makanya itu, karena istri Bapak nggak tahu, kita obrolin baik-baik. Bapak kasih penjelasan ke istri Bapak, biar istri Bapak itu juga tahu. Ini gimana sih? Oke deh Pak, begini kita jelasin baik-baik kedatangan kita. Tidak perlu. Ini bukan urusan kalian. Ini urusan saya dan istri saya. Saya udah bilang sama kamu kan, ini urusan saya dan istri saya. Kalau ikut campur terus, ingat ya, kamu tidak akan bisa selamat di sini. Bapak ngancam saya. Saya udah bilang sama kamu, ya kan? Saya tidak pernah mau diikut campurkan dengan urusan kamu. Ini urusan saya dan istri saya. Udah. Diemin aja. Ini sebenarnya ada apa sih, Mbak? Tapi ini Udah biarin aja udah. Udah. coba ceritain deh sama kita. Ini kok bisa sampai berantem? Ceritanya selalu begitu malam selalu marah Mbak sama saya Mbak. Dia malah mukul saya Mbak. Mbak dipukul. Ini semua kan pasti itu gara-gara dia. Saya juga dengar dia dari mau nukul Mbak. Ada buktinya kok. Berupa batu Mas yang bisa di dalam rumah. Dan Mas ngambil dulu. Batu apaan sih? Batu apaan sih? Mbak taruh sini aja deh, Mbak. Batu apaan sih? Saya juga nggak tahu. Tapi kok ada bunga-bunga gini sih? Makanya yang saya bingungin Mbak. Kenapa harus ditutup kain juga sih? Ini bukan batu biasa ya? Tapi ini juga kadang-kadang dikasih parfum Mas. Parfum. Ya, seperti minyak misik itu Mas. Maksudnya minyak. Iya. Ya Allah. Dan saya tanya selalu dia marah sama saya Mas. Nggak ngasih tahu ini batu apaan. Ini batu biasa, Mbak. Saya takut Mas. Saya takut saya tadi marahin lagi. Biar Mbak nggak musrik, ini mending kita yang bawa aja ya. Nanti kita buang aja. Mbak kalau misalkan suami Mbak main kasar sama Mbak ngomong aja sama kita biar bisa kita bantuin Mbak. Soalnya takutnya KDRT kan. Enggak Mas. Mbak, tapi itu jatuhnya musrik Mbak kalau Mbak. Musrik loh, Mbak. Mbak, Itu gimana musrik apa itu? Mbak, Mas. Mbak, tolongin saya Mbak. Tolongin saya ke Pak Warik Mbak. Warik. Pak Warik itu siapa? Pak Warik itu salah satu sahabat suami saya. sahabat suami ibu. Iya. Terus ngapain kita ke sana? Kita cari info Mbak ke sana Mbak. Mas, mohon. Cari info. Mbak tenangin diri dulu deh. Rumahnya Pak Warik ini di mana? Mbak tahu nggak? Saya tahu Mas di daerah Citayam Mas. Saya pernah setahun yang lalu ke sana waktu di saat anaknya Pak Warik nikahan. Oh iya. Ya udah mending ini kan udah azan juga. Sebelum kita berangkat ke sana mending kita sholat dulu aja ya, nggak apa-apa ya Mbak ya. Sekalian kita sholat aja di jalan kali ya. Biar Mbak juga tenang. Ya Mbak siap-siap aja dulu. Iya, siap-siap dulu ya Mbak.
Rumahnya yang mana? Oh, masuk gang sini. Tapi bener gangnya di daerah sini, masuk sini. Bu, maaf mau nanya, rumahnya Pak Warik mana ya, Bu ya? Ada apa ya? Mau berobat? Berobat? Iya, dia kan dukun. Dukun sih. Mungkin ini pengobatan alternatif mungkin, Bu. Dukun? Ya udah kalau gitu makasih banyak ya, Bu ya. Makasih, Bu. Assalamualaikum. Permisi, assalamualaikum. Bu, bener ini rumahnya Pak Warik? Boleh ngobrol sama Pak Wariknya, Bu? Maaf ya mas, bapak kalau lagi sibuk gak bisa diganggu. Lagi sibuk. Sibuk. Tapi sibuk. deh bapaknya. Maaf ya mbak, bapak kalau lagi nggak ada pasien, bapak sibuk sama yang lain. Lagi ritual bikin ramuan gitu. Tolongin saya, Bu. Saya pengen ketemu Pak Warik sebentar aja, Bu. Maaf mbak, awalnya nggak ada. Masa sih sebentar aja nggak bisa sih, Bu? Mbak, tolong dong jangan maksa gini. Kan saya udah bilang nggak ada. Ah, dasar, Mbak. Dukun gadungan. Enak aja suami saya dibilang dukun gadungan. Mbak tenang dulu, Mbak. Kita kesini cuma pengen ketemu Pak Warik. Udah banyak kok yang ngomong. Mbak, kita kesini bertamu, tenang dulu. Kamu kenapa sih? Lagi ada masalah ya? Suaminya ngabur. Pantesan kamu julid kayak gitu. Loh, kenapa bawa-bawa suami saya? Mbak tenang dulu dong, Mbak. Ya Allah, Mbak. Aku istri dukun, kamu Pak. Kebol. Mbak, Enak aja. Kamu sembarangan. Sana, pergi. Maaf, Pergi ke rumah saya. Maaf. Bikin ramai aja di rumah saya. Sana. Iya, maaf. Apa? Kamu kenapa sih harus emosi dulu, Mbak? Tapi saya kesel, Mbak. Ibu-ibu itu sudah bohong. Emosi, Bu. Siap, Bu ya. Saya tahu Pak Warik ada, Mbak. Ya, tapi kalau misalnya caranya kayak gitu dari awal emang kita salah, Mbak. Ya baik-baik aja, walaupun Mbak emang emosi atau Mbak ada dendam atau gimana, jangan kayak gitu loh, Mbak. Ya Allah, Mbak. Kalau kayak begini kan kita nggak dapet apa-apa. Kita udah jauh-jauh ke Citayam gini, terus Mbaknya cuma emosi sesaat gitu. Sekarang kita nggak dapet informasi apa-apa. Bener kata Fatia. Coba kalau tadi Mbak ngomong baik-baik. Ya udah, saya salah, Mas. Saya minta maaf. Gini deh, Mbak. Kita kasih tahu ya, kalau mau kita bantu, kita tuh mohon sama Mbak tuh sabar. Apa-apa tuh pakai ya cara baik-baik lah. Jangan pakai emosi, Mbak. Dia juga nggak nyaman kan, makanya kita datang, kita coba ngobrol baik-baik, kita bujuk baik-baik, biar dia bisa mau ngobrol sama kita. Tapi Mbaknya malah keburu emosi. Ya udah, saya minta maaf, Mbak. Mas. Ya nggak apa-apa sih. Sekarang kita harus cari cara lagi nih gimana biar bisa dapat info tentang Pak Warik. Kalau misalnya nggak dari Pak Warik, kita bisa dapat info dari mana lagi dong, Mbak? Oh iya, saya ingat, Mbak Mas. Bapak punya guru yang namanya Pak Sardi. Guru apaan? Kayak guru spiritual gitu deh, Mbak Mas. Sama dukun juga, kayak tadi. Sepertinya seperti gitu deh. Rumahnya gimana? Kalau nggak salah di Sawangan Depok deh. Di Depok, Iya, Sawangan. Jadi Mbak tahu nih rumahnya? tapi saya rada-rada lupa juga sih, Mbak. Agak lupa. Tapi gang-gang jalannya tahu. Tahu saya. Tahu. Ya udah, kita kesana aja. Ya udah kita coba ke sana aja. Yuk, kita ke sana aja. Enggak enak aja gitu. Ya kalau nyari informasi dari Pak Warik udah nggak mungkin. Rumahnya mana, Nek? Oh, yang ini. Yang gerbang ini buka ini. Kok rumahnya Serem sih. Kok rumahnya kayak rumah lama? Kita coba tanya dulu. Mas, di sini aja bentar ya, Mas. Oke, hati-hati ya. Iya. Misi, Bu. Assalamualaikum. Ada apa ya rame-rame kayak gini? Bu, boleh nanya sebentar, Bu? Cuman pengen nanya sebentar, Bu. Ini bener rumahnya Pak Sardi? Iya. Pak Sardinya ada di rumah nggak ya, Bu ya? Maaf ya, Pak Sardinya sudah meninggal setahun yang lalu. Maaf, Bu.
Saya mau tanya Bu, Pak Dirga pernah datang ke sini nggak? Oh ya, itu dulu semasa Pak Sardi masih hidup. Memang Pak Dirga sering kesini. Nah, jadi kita sebenarnya kesini cuma nyari Pak Dirja aja. Kita dapat informasi katanya Pak Dirja sering kesini, makanya kita datang ke sini. Tapi nggak taunya suami ibu malah udah nggak ada. Maaf ya Bu ya. Iya, nggak apa-apa. Itu memang dulu. Semasa suami saya masih hidup, memang Pak Dirja pernah ke sini. Setelah suami saya meninggal, Pak Dirja nggak pernah lagi datang ke sini. Tapi Pak Sardi bukan dukun kan, Bu? Sembarangan ya kalau ngomong. Oh, bukan maksudnya begini Bu. Mungkin dulu waktu suami ibu masih ada sama Pak Dirja sering melakukan ritual mungkin atau apa begitu. Ibu pernah lihat? Saya nggak pernah tahu suami saya, maaf ya, untuk mengerjakan ritual-ritual itu tidak pernah. Masa sih, Bu? Kok situ marah? Emang ada apa? Jangan nyolot gitu deh, Bu. Maaf ya, suami saya nggak ada. Sekarang Anda datang mengungkit-ungkit masa lalu, ngejelek-jelekin suami saya sebagai dukun. Bukannya suami situ yang suka main dukun. Suami saya pernah cerita sama saya kalau suami situ main dukun untuk melet perempuan. Udah ya, Mas. Bentar. Tapi masih mendingan kita pergi deh. Enggak, bentar. Nggak guna kita ngomong sama ini. Bentar dulu. Emang benar suami situ suka main dukun buat melet perempuan. Tapi kan itu dulu, Bu. Ya, Bu, maaf Bu. Kenyataannya memang suami Anda suka main dukun. Iya, tapi itu dulu, Mbak, Bu. Mbak. Sama aja. Pergi. Saya nggak mau ada Ya, Bu. kalian semua Ya, ini. Bu, maaf ya Bu ya, maaf. Ya, Bu, kita pergi, Bu. Saya nggak mau diganggu lagi. Ya, Bu. Ya, Bu, kita pamit, Bu. Ya, Bu. Ibu. Kamu juga. Iya, Bu. Suami kamu memang benar-benar tukang main pelet. Suami kamu itu ya. Pak. Ketagihan suami kamu. Ya, Udah. apa coba? Pak, udah, Mbak. Suami saya udah almarhum. Iya, Bu, kita nggak akan Apa kalian tega? Ibu istighfar. Kalian Ibu istighfar, benar-benar Bu. tega. Bu. Udah, ibu pulang ya, Bu ya. Kita udah pergi kok, Bu. Kita nggak akan datang lagi, Bu. Ya, Bu ya. Maaf ya, Bu kalau Kamu nggak tahu malu. Bu. Udah. Jangan musik suami saya yang sudah almarhum. Biarkan mereka tenang. Ibunya nggak masuk. Biarkan suami saya tenang. Ya, kita kan datang baik-baik, Pak. Tadi nanya-nanya. Cuman tadi ibunya ini kepancing emosi. Waduh, Sardi ya? tanya akhirnya. Iya. Kalau emang dia orang jahat kalau dia Dia orang jahat. dukun. Makanya juga gak wajar. Kok tadi istrinya bilang kalau nggak baik-baik aja? Ya dia kan nggak tahu kelakuan Sardi kan. Oh, nggak tahu kelakuan yang sebenarnya. Bukan bener kan, Mas? Pikiran saya. Tapi kita juga nggak dapet informasi apa-apa kalau kayak begini. Kita tahu cuma dari warga memang suka sering dukun. Beda sama dia ngomong istrinya tadi kan? Tapi dengar gak sih barusan kalau misalnya bapaknya tuh, bapak yang barusan bilang kamu tuh, sorry ya, misalnya meninggalnya tuh caranya nggak wajar. Ayo balik Nah, ya udah gini aja deh. Yuk. Dia dari tadi malah ntar malah jadi ribut sama warga. Kita balik aja kali ya. Balik Ya, ya. kita balik aja. Aku buru-buru banget. Kenapa Pak? Kemana? Kita jalan-jalan dulu. Mas, kita tunggu dulu Mas. Ya kita parkir aja sini. Iya kita oke. Ibu mau kita ikutin dia. Oh, jadi tujuan Mbak nggak janjian di rumah tuh karena Mbak pengen ngikutin suami Mbak? Masalah kemarin suami Mbak nggak tahu kan? Nggak ada yang bocor kan? Kita sempat ribut-ribut juga sama istrinya Sardi kan. Cuman Mbak nggak coba nanya-nanya suami Mbak kemarin kemana, pergi kemana? Susah, Mas. Susah. Setiap dia ditanya, dia selalu marah sama saya. Itu bukan. Oh iya itu Ikutin Mas Bas, ikutin. Kanan nih.
Jangan sampai kehilangan. Sampai kehilangan jejak kita. Tadi deh. Tunggu deh, ini kayak kita pernah lewat jalan sini deh, yo. Iya sih, kayaknya nggak asing. Iya ini. Ingat gak sih, Mbak? Bukannya ini rumahnya si Warik kemana? Iya, Pak Warik. Pak Warik rumahnya Pak Warik loh. Oh itu, sorry. Kita jangan sampai kehilangan jejak. Ini ngapain ngebut buru-buru gitu sih? Ini kayaknya beneran mau ke rumah Pak Warik deh. Ya, Hilang? ya. Bah? Belok ya? Iya, ngebut banget, nggak tahu belok kemana. Ini kan arah rumahnya Pak Warik kan kemarin. Gini aja deh, kita coba ke rumahnya Pak Warik aja, ya. Mas Bas masih inget kan jalannya kemarin? Ya kita coba ke sana aja, siapa tahu ke sana kan? Kita coba aja ke sana. Kemungkinan sih ke sana kalau menurut gue ya. Dia belok kiri, dia belok kiri. Bisa nggak nih jalannya nih, gangnya nih? Aduh, cepet. Atau mungkin dia berhenti di dekat sini mungkin. Ayo. Lah, nabrak tuh ya? Pak Dirja. Pak, mau kemana, Pak? Kamu apa sih? Pak, ngobrol sini dulu, Pak. Ngapain sih sini, Bang? Bang, kita pulang, Bang. Saya tuh udah capek nganggur terus. Tolong, Bang, jangan kerjain kayak gini dong, Bang. Ingat anak-anak, Bang. Udah, kenapa ngikutin saya? Bang, jangan gini, Bang. Udah. Kita pulang, Bang. Udah, saya bilang udah. Saya tutup aja, saya marah lagi. Saya nggak tahu, saya mau pulang sama Abang. Udah, balik aja kamu. Maunya apa sih? Maunya apa? Bukan gitu, ini istri Bapak kan nyariin Bapak dari kemarin. Iya, saya tahu, tapi ini kan saya lagi usaha. Saya sedang usaha untuk keluarga saya. Usaha apa sih, Bang? Nanti kamu tahu. Apa? Perdukunan? Bang, istighfar, Bang. Istighfar, Bang. Maksud kita, kalau Bapak emang ada usaha sesuatu, dikasih tahu sama istri Bapak. Istri Bapak tuh nyariin dari kemarin. Nuduhnya Bapak yang enggak. Kalau memang Bapak ada bisnis sesuatu, dijelaskan baik-baik sama istri Bapak. Ingat ya, ini urusan saya. Kamu jangan ikut campur tentang Bapak tuh cuma urusan bisa saya ngomong sekali urusan lagi. Bapak, tapi Bapak nggak peduli sama istri Bapak. Maunya apa sih? Saya sedang menyelesaikan masalah keluarga selama ini demi anak-anak saya. Sekarang kamu pergi aja Gimana sih, Bang? Dan anak gimana sih, Bang? Pak, istighfar, Pak. Istighfar, ingat anak-anak, Pak. Udah, kamu pulang aja. Kamu pulang ngurus anak-anak. Mbak, Saya udah, nggak mau, saya mau pulang sama Bapak. Ayo kita pulang, Tuh. Pak. Istighfar coba, Mbak. Pak nggak bisa Udah, diomongin. jangan pernah ngikutin saya. Sekali lagi, awas ya. Kalau kalian ngikutin saya lagi. Saya bingung banget, tahu gimana lagi. Barusan kita ngikutin Pak Dirja, entah kemana ini. Tiba-tiba dia berhenti, kayak nabrak apa. Kita coba ngobrol baik-baik, dia tetap nggak mau, dia tetap marah-marah. Sampai istrinya didorong-dorong juga nggak mau. Oh, heran sebenarnya dia punya masalah apa sih? Apa yang disembunyiin sih? Aku juga bingung. Bang Dirga udah banyak berubah, Mas. Tadi dia bilang ada masalah keluarga, urusan keluarga buat anak-anak. Sebenarnya kita malah makin nggak ngerti loh, Mbak. Termasuk Intinya sekarang kita udah buntu, nggak ada jalan, nggak apa-apa, nggak ada informasi apa-apa. Nah gini aja deh, besok kita ke rumahnya, besok tapi ya ini kan udah sore. Jadi Mbak pulang dulu istirahat, besok kita ke rumahnya lagi Pak Warik. Tapi salah satu tim dari kita bakal nyamar, nyari informasi dari rumahnya Pak Warik ya. nggak mungkin kalau kita lagi langsung. Udah nggak apa-apa, yang penting sekarang Mbak pulang dulu istirahat ya, kita antar pulang dulu ya. Yaudah yuk, yuk semuanya kita pulang. Kita lanjutin besok.
lu coba ke sana. Kan udah gue briefing kan tadi, lu coba ke sana, lu coba cari informasi ya. Tanya-tanya tentang Mbak Warik ya. Pak Warik. Cobain ya. Ya udah, kita tunggu di sini ya. Oke, langsung aja. Hati-hati. Sini. Kita kelihatan sih di sini. Sana dikit lah. Semoga aja sih ada ya. Waalaikumsalam. Iya Mas, ada apa ya? Iya benar. Itu kan istrinya yang kemarin kan? Maaf Mas, ada keperluan apa ya? Jangan-jangan Pak Wariknya nggak ada. Cobain sini. Enggak, soalnya yang keluar dia duluan. Oh Mas mau berobat. Bentar ya Mas, saya panggilin dulu bapaknya. Oh iya. Kok dia masuk? Pak. Ada yang cari. Siapa ya? Orangnya di teras. Dapetin yang Mbak, dapetin. Oh, jangan sampai ketahuan. Dari mana ya? Saya dari Cilandak, Pak. Itu Pak Warik. Ada beberapa. Saya mau konsultasi sama Bapak. Saya punya keluhan, badan saya sebelah kiri sakit kalau tengah malam. Oh, itu. Sebelumnya sih nggak ada apa-apa. Cuma saya kan khawatirnya saya kena ya bunuh atau apa. Soalnya saya lagi punya bisnis baru dan banyak saingan gitu, Pak. Oh, begitu. Iya. Apa? Kenapa penyakitnya? Oh, ya. Bentar deh. Ada punya nama siapa? Saya Irfan. Irfan. Terus bapaknya siapa namanya? Bapak saya namanya Joko. Oh, Joko. Irfan bin Joko ya? Iya, iya. Tapi yang bilang aneh sih. Salah. Kayak bisnis kayak gini. Masa Saya tanya sama warga. apa karena udah terbiasa? Siapa sih yang ngasih tahu? Pasti ada orangnya Kan yang udah, kan sudah bilang. Oh, Kalau dari sini. Oh, gitu. Baik. Mak, kenapa dengan biasa? Ya. Nah, itu dulu kawan saya. Tapi sekarang mohon maaf, jangan sebut-sebut dia. Karena dia sudah berkhianat dengan saya. Kenapa tuh? Dia sudah bertempat dengan publik. Sudah berkhianat. Anda betul siapa sih? Enggak, saya cuma Ini jangan tuh nih. Pasti ada yang nyuruh nih. uang kan Pak, saya betul Pak, saya Jangan sebut Dirja di sini. Terserah. Saya tidak suka dengan Dirja. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Iya, bentar. Tidak mungkin. Kok kayaknya Saya diusir? tahu Anda dapat informasi dari orang kemari. Dirja. Bentar. Sakit Anda bohong. Bentar Saya dulu. tetap. Kalau kita datang takutnya malah makin runyam. Jangan bohong ya. Jangan bohong. Jangan bohong ya. Pak, tenang dulu, Pak. Tenang dulu, apa? Pak. Ini, Bapak Ada apa ini? Ini, Bapak Ada ngapain? apa ini? Ada apa ini? Siapa yang nyuruh kemari? Pak, Bapak tenang dulu, Pak. Pak, tenang dulu, Pak. Kita ngobrol bentar, Pak. Kagak, tidak ada perlu. Tidak ada perlu. Pergi. Pak, kita boleh ngobrol sebentar? kasar Pak. Anda ini mata-mata ya? Mata gimana? Pak, Tujuannya apa ini kamera? Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Pak, Bapak tenang dulu, Pak. Bapak tenang dulu, Pak. Kalau nggak pergi, Pak, Bapak maksud tenang apa? dulu. Maksudnya kemari Bukan, ada apa? di sini cuma pengen nanya tentang Pak Dirja. saya tidak tahu. Jangan sebut diri di sini. Pergi. Udah. Aneh deh dia. Itu gimana sih? Heran deh. Itu tadi Mas Arvin ngomong apa tuh? Kok dia sampai marah-marah? Coba deh sini. Sini. Tadi lu nanyain apa? Udah dapat informasi apa aja? Ya bahwa Pak Warik itu dengan Dirja itu pernah kerja sama sebelumnya. Pernah kerja sama? Ya, cuma dia ngerasa Dirja itu berkhianat. Berkhianat? Berkhianat karena sebelumnya kan mereka tuh satu perguruan kan.
Dirja itu berkhianat dan akhirnya sekarang kerjasama dengan Kubil. Iya. Iya, kita pergi. Iya. Ya udah. Oke. Oke. Sini. Nggak malu pada diliatin tetangga kayak begini? Kamu yang punya malu harusnya. Orang bapak yang... Baru rame-rame tidak ada persetujuan datang kamu di sini. Pergi. Udah. Udah, kita juga udah pergi nih. Aneh banget sih. Dan sekarang Dirja kerjasama dengan Bakubil katanya. Bakubil. Siapa lagi? Mama nggak tahu. Nggak tahu. Tadi saya mau tanya Bakubil ada di mana posisinya, belum sempat, baru marah dia. Aduh, berarti lu nggak dapat informasi di mana Mbak Kubil berada? Nggak dapat, belum sempat itu. Saya pernah dengar Mbak belum pernah Mbak Kubil. Apa kita cari info lagi ke tanya-tanya warga sekitar gitu? Boleh gini aja deh. Mungkin daerah sini pada tahu ya, soalnya kan warga kan sempat mention kemarin karena di sini banyak dukun palsu ya kan. Mungkin salah satunya ada yang tahu. Ya udah gini aja, nanti kita split Unai sama Jerry biar misal lu juga cari informasi tentang Mbak Kubil tadi namanya. Oke. Coba nanya-nanya ya warga sini ya. Pasti ada yang tahu lah ya. Kalau warga sini emang banyak yang dukun pasti tahu. Ya udah kalau gitu. Yaudah yuk, kita balik mobilnya. Yuk. Ntar aja kita keluar dari sini dulu. Bapaknya mana? Mbak Kubil. Mbak Kubil? Iya, Mbak Kubil. Kita harus nanya-nanya nih kayaknya. Tapi bener gangnya masuk sini. Bahasa ingat banget. Ini bener-bener nggak ingat. Ini nggak kecil banget. Kecil banget. Ya, bukan ini. Ini juga ya. Kenapa, Pak? Kenapa nih? Ya. Kenapa, Mas? Kenapa nih? Mogok ya? Kenapa lagi sih mobil nih? Lihat-lihat ya. Emang nggak dicek di kantor ya? Coba. Maaf sih. Alasan ya? Astagfirullahaladzim, apa nih? Parah ular? Gede banget nih. Parah ular? Udah masuk mobil aja, masuk mobil. Awas, pelan-pelan, pelan-pelan. Ular gitu sih. Ya, awas tuh nyamperin. Ya udah masuk. Kenapa? Mana? Astagfirullahaladzim. Kok ada dua? Yang di sini nggak ada. Aduh, Mbak. Yang di sini kok hilang? Loh, kok hilang? Ini yang tadi. Mbak. Saya sumpah saya merinding. Ini jangan-jangan yang ancaman tawarik itu, Mbak. Iya, hati-hati. Enggak, bentar. Ini malah dilepas nih, udah. Pada masuk aja, pada masuk. Kan ada lagi di dalam. Tuh. Gue takut masih ada ular di sini lagi. Kok pada ular sih? Aneh banget sih. Udah. Ini dong mobilnya gimana? Udah bisain hidup nggak nih? Pak, awas Pak. Itu kok di sini emang banyak ular, Pak? Atau gimana? Nggak tahu, kalau ini bukan ular sembarangan sih, yang pasti bukan ular sini, Mas. Iya, dia memang ular, bukan ular sekitar sini. Apa mungkin nggak ngerti lah saya, yang pasti bukan jenis ular. Ayo awas ya itu baik. Iya sih, kayaknya dari warnanya bukan ular biasa deh. Ular kiriman lagi, Mas. Kiriman? Ancaman dari Pak Warik itu. Warik. Ingat nggak, Mas? Pak Warik yang ngancam kayak gitu.
Ya udah ya udah deh Pak. Ini tolong Bapak nggak apa-apa nih ularnya kayak begini di bawah. Ntar saya lepas aja. Oh ya udah. Oh ya udah makasih ya Pak ya. Kok ada bapak itu? Itu coba Pak di ini kuncinya bisa hidup nggak mesinnya? Gimana Sam bisa nggak? Kayaknya nggak Gimana bisa nggak? Mas, ada ular nih. Tetap nggak bisa ya? Aduh. Lah kan lu jatuh kan. Aduh. Udah. Gini aja deh. Lu coba urusin mobil. Kita coba jalan duluan ya. Ya. Ya, Ntar kalau misalkan nggak bisa lu panggil ini aja. yaudah. Titip ya sama. Montir aja. Yaudah ya. Udah dekat ya? Udah nanya tadi? Lewat kebun. Oh, lurus, lewat kebun. Oh, yaudah yuk. Ini yakin lewat kebun, ntar ada ular lagi gimana? Udah, gua ayo ah. Takut amat. Ini serem banget sih dia. Aduh, iya, ngerasakan angker kan ya? Hah, serius? Merinding loh ini. Merinding saya mbak. Tempat sampah. Kayak tempat sampah deh. Yuk. Apaan tuh? Gak usah pada bercanda deh. Hah, ini kita mau lewat mana? Ini lewat sini.